Bukan Gus Samsudin, tapi si pemotong video yang layak dijadikan tersangka. Pesulap merah dikabarkan puas dan gembira. Kok ada Mbak Ilo? Orang lagi susah, lagi berduka karena difitnah gitu ya. Kita sebutnya difitnah karena Gus Samsudin ditetapkan sebagai tersangka karena sebuah potongan video. Nah, ini sangat disayangkan karena seharusnya pihak berwajib menilai dan memeriksa video itu secara utuh. Bukan dari potongan. Benar-benar. Jadi kalau misalkan dari potongan seorang bisa ditetapkan sebagai tersangka, maka setiap film-film di tanah air di Indonesia itu pun bisa dijadikan tersangka. Kan gitu ya Mbak ya. Jadi ini tadi kita sudah bahas juga, pengacaranya Gus Samsudin meminta bantuan untuk mencari pihak ya oknum-oknum konten kreator yang memotong video itu untuk sarana viralnya media sosial dia ataupun yang lainnya, kita nggak tahu ya Mbak ya. Minta bantuan kita untuk mencari. Jadi di sini saya minta bantuan kepada pendukungnya Gus Samsudin ya. Tentunya di sini kalian aktif di media sosial, yuk kita cari siapa sebenarnya pelaku utama pemotong video itu agar bisa bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Yang dilakukan dia tentunya sangat merugikan pihak Abah, yaitu Gus Samsudin, pihak Pondok Nuswantoro yang saat ini sudah mendekam di balik jeruji besi karena fitnah Anda, karena pemotongan video Anda yang menyesatkan, yang membuat masyarakat menjadi menggambarkan ya kejadian itu sepertinya dari pemikiran yang awam, tidak pemikiran atau makna sebenarnya dari video itu dibuat. Ya kalau di sini Mbak Ilo, saya mau tanya nih, pesulap merah dikabarkan puas dan gembira. Gitu gimana? Panjenengan coba jelaskan. Buat pesulap merah ya, Anda jangan terlalu puas dulu ya. Karena begini, sifat Anda pun kadang suka memotong-motong video begitu ya. Nah, jadi beginilah, Anda kan termasuk menyesatkan orang juga ya. Nah, ambil video intinya tanpa tahu sebab. Jadi Anda pun perlu mengkoreksi diri juga seperti itu Mas Den. Nah, termasuk membuat kekacauan. Nah, inilah salah satunya pesulap merah ini salah satu pengacau gitu ya. Jadi maksudnya Mbak Ilo pernah dikomentari sama pesulap merah ya. Padahal video panjenengan itu adalah untuk membuktikan ya Mbak, cara mengetes sesuatu gitu ya. Jadi di awal sudah disebutkan ya Mbak ya. Jadi ini belum tentu kebenarannya asli, tapi memang seperti itu cara pembuktiannya. Nah, tapi dia kan mengomentari intinya menganggap orang ini jelek gitu. Yang anehnya tadi dipotong kemudian dikomentarin ya Mbak ya. Iya, ini yang berbahaya sekali sebenarnya. Tanpa minta penjelasan dari panjenengan. Benar. Ini yang salah satu sosok sumber biang kerok ya, yang membuat pengacau ya. Seperti yang lain-lain tuh banyak yang dibongkar tapi ngambil intinya ya. Ini termasuk juga ini Mas Den. Termasuk juga Mas. Jadi Mbak Ilo, Gus Samsudin itu kan punya pondok, punya syarat-syarat juga untuk para santri yang ingin mondok di tempat beliau gitu ya. Salah satunya juga yang saya dengar nggak boleh pakai HP. Para santri itu kalau mau masuk ke sana nggak boleh pakai HP karena memang kegiatannya padat. Pagi, siang, sore, subuh Mbak Ilo, itu selalu kegiatan itu banyak dan padat gitu. Jadi kalau dibilang Gus Samsudin ini dibandingkan pesulap merah, kalau saya bilang wajah kalah jauh lah Mbak Ilo. Ya itu tadi. Dari keilmuan keagamaannya itu kalah jauh gitu. Saya melihat Gus Samsudin begini ya Mbak Ilo, seorang spiritual ya Mbak Ilo. Yang dilihat dalam konten itu memang ada menawarkan pengobatan spiritual, kemudian ada juga menawarkan madu gitu ya Mbak ya. Dan di situ tidak ada unsur paksaan yang saya lihat. Jadi beliau hanya berbicara, kalau mau ya monggo dikirim, kalau nggak mau ya tidak dipaksakan gitu. Bahkan kita sendiri ya Mbak ya, sebagai orang yang ibaratnya nyari makan di konten YouTube kemudian dompleng Gus Samsudin, kita juga nggak pernah ditegur gitu, malah kita didukung dan disupport ya untuk terus melanjutkan perjuangan membantu Gus Samsudin gitu. Jadi beliau ini sebagai guru yang kalau kita bilang adalah seorang tokoh spiritual yang ikhlasnya luar biasa, ikhlasnya, kesabarannya luar biasa, tidak iri-irian gitu. Karena kita pernah juga ya Mbak mengenal spiritual jauh gitu sifatnya dari Abah Gus Samsudin ini jauh gitu. Karena jadi begini gimana Mas, Mbah?
Gus Samsudin ini orangnya sifatnya legowo gitu ya, rendah hati ya. Nah, itulah dia beda dengan ilmu merah ya. Ilmu merah ya. Karena begini ya, Nabi saja itu ada warna loh yang dibenci sama Nabi. Nabi Rasulullah itu warna merah tuh Mas Den. Warna merah ya. Warna merah. Nabi itu tidak suka merah. Apa katanya? Kata Rasul. Nah, warna merah itu kan seperti iblis. Ya, itulah, itu ada di apa itu ya? Bukan api saya, ya, tapi api. saya nggak tahu itu, ya, saya itu tidak pernah bisa saya lihat gitu itu ya. Tapi bukan membilangkan si pesulap merah, tapi itulah yang pernah saya dengar ada ceritanya. Itulah Rasul kenapa tidak menyukai warna itu. Nah, kalau saya lihat sih Rasul itu menyukainya warna seperti hijau gitu Mas. Hijau kemudian putih dan mungkin hitam juga. Nah, seperti itu. Oke. Jadi masalah warna tadi saya nggak tahu itu dari pemahaman Mbah Hilo. Ya, memang itu pernah saya dengar begitu ya di media sosial. Jadi terkait juga dengan video Gus Samsudin memotong video yang layak dijadikan tersangka ini ya betul, memang fakta. Karena sangat salah pemikiran seseorang jika menilai dari sepenggal sebuah cerita. Ya bayangkan aja panjenengan semua punya alkisah, anak Anda punya suatu cerita di sekolah kemudian disalah-salahkan gitu. Kemudian faktanya sebenarnya tidak seperti itu, Anda terima atau tidak? Pasti Anda menolak, pasti Anda mencoba untuk melawan ya, karena itu sebuah fitnah. Kami di sini tidak membenarkan apa yang dilakukan Gus Samsudin jika potongan video itu benar gitu. Artinya memang Gus Samsudin melakukan tindakan aliran sesat ya, tukar pasangan secara nyata di dunia nyata. Tapi begini loh Mas, itu kan nggak logika. Masa melakukan aliran sesat di publik ya, kalau memang benar yang melakukan sesat. Iya. Toh itu kan konyol namanya. Nah, inilah. Makanya itu adalah kekonyolan dan penafsiran yang dangkal dari orang-orang yang memang ini punya sifat pembenci ya. Kita sebagai manusia harus berpikir Mbak Ilo. Kita punya hati dan perasaan. Ya. Kadang kita punya anak, kembang dia, tumbuh dia, kadang kita nggak tahu kan dia kayak mana main-main di luar gitu. Jadi kita harus melihat secara keseluruhan bagaimana kegiatan anak kita di luar, bagaimana kegiatan dia secara penuh itu harus dilihat, tidak dipotong-potong, tidak menilainya secara terpenggal-penggal gitu. Jadi ini sangat disayangkan sekali penafsiran seluruh masyarakat di Indonesia yang saya lihat memang dari setiap konten-konten terkait dengan Gus Samsudin di penjara karena konten aliran sesat tukar pasangan itu dihujat habis-habisan Mbah. Ya. Sedih saya. Dihujat habis-habisan karena memang yang saya sedihkan itu kesalahpahaman netizen secara terang-terangan gitu. Bodoh rasanya Gus Samsudin mempublikasi aliran sesatnya ke media sosial. Aliran sesat itu jarang dipublikasi Mbak Ilo. Iya. Ya, tidaklah, kalau amatir boleh ya, mungkin direkam sama orang dari jauh, amatir dia lah. Kalau ini jelas-jelas ya, ketika secara sadar konten itu dibuat, ada kamera yang rekam dari lain, maka begitu, itu dibuat dikatakan sebagai film, filming ya. Ada di dunia lagi adalah sinetron, masuk dia ke situ. Jadi itu yang saya sesalkan gitu. Jadi konteksnya saja sudah terang-terangan, bukan sembunyi-sembunyi, maka sudah dipastikan itu adalah sebuah film yang dibuat untuk pecinta Gus Samsudin ya, untuk golongan tertentu katakan gitu. Ya kalau memang nggak suka Gus Samsudin ya wes gitu, nggak ada yang maksa untuk nonton Gus Samsudin gitu loh Mbak. Nggak ada yang maksa gitu. Cuman yang saya sesalkan di sini adalah pemotong video yang mungkin bagian dari pembenci Gus Samsudin juga gitu Mbah ya, yang membuat Gus Samsudin saat ini mendekam di balik jeruji besi. Dan saya ingatkan lagi kepada Marcel Radival, Anda juga termasuk masih muda, Anda nantinya punya anak ya, Anda juga nanti punya anggota gitu ya. Apakah Anda yakin Anda tidak akan terjerat kasus seperti ini, fitnah-fitnah keji seperti ini gitu. Jadi untuk pesulap merah senang di dalam penderitaan orang lain ya, itu sangat dosa sekali kalau menurut saya gitu. Kita harus melihat, panjenengan juga tahu setiap kontennya Gus Samsudin, karena saya pernah dengar Anda mengatakan semua konten Gus Samsudin palsu ya.
Kalau Anda sudah mengatakan konten Gus Samsudin semua palsu, berarti konten aliran sesat itu juga palsu. Ngapain itu? Sudah jelas. Keluar-keluar ya. Nah ini kan jadi gini Mbak, jadi pesulap merah sebetulnya bisa sebagai saksi juga. Bahwasanya dia pernah menyatakan itu, kan gitu. Dulu pada saat Gus Samsudin disebut ya, viralnya Gus Samsudin dikatakan semua dukun cabul, kalau nggak cabul ya mesum dan lain-lainnya. Kalau nggak nipu, ya mesum gitu ya. Kemudian Anda ralat lagi karena banyak yang protes. Saya dukun patah tulang kok disebut semua dukun nipu, kok palsu gitu, mesum. Maka diralatlah sama pesulap merah. Memang ada dukun yang nggak nipu, dukun patah tulang sama dukun beranak. Kemudian diralat sama dia. Nah, orang yang seperti ini berbahaya. Karena gitu. Mulutnya terlalu lancang gitu ya, mengatakan semua. Nah, itu tadi. Makanya pada saat dikatakan dulu ya, semua dukun katakan dibilang mesum dan penipu, bisa saja dia dituntut gitu. Tapi siapa yang menuntut? Kan gitu. Nggak ada yang menuntut. Tapi mereka ini tidak sebusuk ya, yang Anda pikirkan begitu. Sebetulnya gini Mbak, orang-orang seperti Mbah Den itu dia tidak mau meribetkan, apalagi menyengsarakan orang lain. Ya kan sudah saya bilang, dia orangnya legowo, rendah hati ya. Jarang orang memiliki sifat seperti beliau gitu. Nah, makanya walaupun dihujat, walaupun dihina, toh penggemarnya sangat banyak. Beda sekali sama yang di sebelah ya. Itu sangat jauh sekali. Jadi kita bisa lihatlah dari penonton mana yang banyak diikutin, belum tentu banyak ditonton. Nah, ya gitu ya. Tapi kalau punya Gus Samsudin, subscribernya memang di bawah pesulap merah ya. Pesulap merah 3 juta, Gus Samsudin sekitar 2 juta. Tetapi penonton rata-ratanya per hari itu jauh sekali berbanding dengan Gus Samsudin versus pesulap merah. Banyakan Gus Samsudin gitu ya. Tapi kembali lagi lah, saya minta harapan saya untuk netizen semua agar melihat ini dari kacamata keadilan ya, dari kacamata kita juga bisa menjadi korban fitnah gitu ya. Jadi pikirkanlah apa yang dirasakan sama Gus Samsudin, bukan pikirkanlah yang diharapkan sama seorang pembenci. Begitu Mbak Elo. Ya. Mungkin sampai sini dulu kita Mbak Elo. Silakan Mbak Elo. Jadi saya di sini bersama Mas Den ya, atau Mas Eon. Jadi kita mohon pamit dulu, mohon undur diri karena sebentar lagi kita menyambut bulan suci Ramadan. Di sini kita mengucapkan mohon maaf ya, lahir batin. Mudah-mudahan amal kita diterima di bulan suci Ramadan ini yang kelak nanti akan datang ya. Iya, dan untuk Abah sehat selalu. Ya, itu kami doakan. Ya, tabah pastinya. Ya. Semangat walaupun Abah tidak bersama santri-santri di pondok, saya yakin netizen berdoa bersama yang lain, yang para penggemar. Di sini kita sudahi dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Gus Samsudin, tapi si pemotong video yang layak dijadikan tersangka. Pesulap merah dikabarkan puas dan gembira. Kok ada Mbak Elo? Orang lagi susah, lagi berduka karena difitnah gitu ya. Kita sebutnya difitnah karena Gus Samsudin ditetapkan sebagai tersangka karena sebuah potongan video. Nah, ini sangat disayangkan karena seharusnya pihak berwajib menilai dan memeriksa video itu secara utuh, bukan dari potongan. Benar. Jadi kalau misalkan dari potongan seorang bisa ditetapkan sebagai tersangka, maka setiap film-film di tanah air di Indonesia itu pun bisa dijadikan tersangka. Kan gitu ya Mbak ya. Jadi ini tadi kita sudah bahas juga, pengacaranya Gus Samsudin meminta bantuan untuk mencari pihak ya, oknum-oknum konten kreator yang memotong video itu untuk sarana viralnya media sosial dia ataupun yang lainnya, kita nggak tahu ya Mbak ya. Minta bantuan kita untuk mencari. Jadi di sini saya minta bantuan kepada pendukungnya Gus Samsudin ya. Tentunya di sini kalian aktif di media sosial, yuk kita cari siapa sebenarnya pelaku utama pemotong video itu agar bisa bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Yang dilakukan dia tentunya sangat merugikan pihak Abah, yaitu Gus Samsudin, pihak Pondok Nuswantoro yang saat ini sudah mendekam di balik jeruji besi karena fitnah Anda, karena pemotongan video Anda yang menyesatkan, yang membuat masyarakat menjadi menggambarkan ya kejadian itu sepertinya
dari pemikiran yang awam, tidak pemikiran atau makna sebenarnya dari video itu dibuat. Ya kalau di sini Mbak Ilo, saya mau tanya ini, pesulap merah dikabarkan puas dan gembira. Loh. Itu gimana? Panjenengan coba jelaskan. Ya. Buat pesulap merah ya, Anda jangan terlalu puas dulu ya. Karena begini, sifat Anda pun karena suka memotong-motong video begitu ya. Nah, jadi beginilah. Anda kan termasuk menyesatkan orang juga ya. Nah, ambil video intinya tanpa tahu sebab. Jadi Anda pun perlu mengkoreksi diri juga seperti itu Mas Den. Nah, termasuk membuat kekacauan. Ya. Nah, inilah salah satunya pesulap merah ini salah satu pengacau gitu ya. Iya. Jadi maksudnya Mbak Ilo pernah dikomentari sama pesulap merah ya. Padahal video panjenengan itu adalah untuk membuktikan ya Mbak. Cara mengetes sesuatu gitu ya. Jadi di awal sudah disebutkan ya Mbak ya. Jadi ini belum tentu kebenarannya asli, tapi memang seperti itu cara pembuktiannya. Nah, tapi dia kan mengomentari intinya menganggap orang ini jelek gitu. Yang anehnya tadi dipotong kemudian dikomentarin ya Mbak ya. Iya, ini yang berbahaya sekali sebenarnya. Tanpa minta penjelasan dari panjenengan. Benar, gitu benar. Ya, ini yang salah satu sosok sumber biang kerok ya, yang membuat pengacau ya. Seperti yang lain-lain tuh banyak yang dibongkar tapi ngambil intinya ya. Ini termasuk juga ini Mas Den. Termasuk juga Mas. Jadi Mbak Ilo, Gus Samsudin itu kan punya pondok, punya syarat-syarat juga untuk para santri yang ingin mondok di tempat beliau gitu ya. Salah satunya juga yang saya dengar nggak boleh pakai HP. Para santri itu kalau mau masuk ke sana nggak boleh pakai HP karena memang kegiatannya padat. Pagi, siang, sore, subuh Mbak Ilo, itu selalu kegiatan itu banyak dan padat gitu. Jadi kalau dibilang Gus Samsudin ini dibandingkan pesulap merah, kalau saya bilang wajah kalah jauh lah Mbak Ilo. Ya itu tadi. Dari keilmuan keagamaannya itu kalah jauh gitu. Saya melihat Gus Samsudin begini ya Mbak Ilo, seorang spiritual ya Mbak Ilo. Yang dilihat dalam konten itu memang ada menawarkan pengobatan spiritual, kemudian ada juga menawarkan madu gitu ya Mbak ya. Dan di situ tidak ada unsur paksaan yang saya lihat. Jadi beliau hanya berbicara, kalau mau ya monggo dikirim, kalau nggak mau ya tidak dipaksakan gitu. Bahkan kita sendiri ya Mbak ya, sebagai orang yang ibaratnya nyari makan di konten YouTube kemudian dompleng Gus Samsudin, kita juga nggak pernah ditegur gitu, malah kita didukung dan disupport ya untuk terus melanjutkan perjuangan membantu Gus Samsudin gitu. Jadi beliau ini sebagai guru yang kalau kita bilang adalah seorang tokoh spiritual yang ikhlasnya luar biasa, ikhlasnya, kesabarannya luar biasa, tidak iri-irian gitu. Karena kita pernah juga ya Mbak mengenal spiritual jauh gitu sifatnya dari Abah Gus Samsudin ini jauh gitu. Karena jadi begini Mas ya, Gus Samsudin ini orangnya sifatnya legowo gitu ya, rendah hati ya. Nah itulah dia beda dengan ilmu merah ya. Ilmu merah ya. Karena begini ya, Nabi saja itu ada warna loh yang dibenci sama Nabi. Nabi Rasulullah itu warna merah tuh Mas Den. Warna merah ya. Warna merah. Nabi itu tidak suka merah, apa katanya, kata Rasul. Nah, warna merah itu kan seperti iblis. Ya, itulah, itu ada di apa itu ya? Bukan api, saya, tapi saya nggak tahu itu. Ya, saya itu pernah saya lihat gitu ya. Tapi bukan membilangkan si pesulap merah, tapi itulah yang pernah saya dengar ada ceritanya. Itulah Rasul kenapa tidak menyukai warna itu. Nah, kalau saya lihat sih Rasul itu menyukainya warna seperti hijau gitu Mas. Hijau kemudian putih dan mungkin hitam juga. Nah, seperti itu. Oke. Jadi masalah warna tadi saya nggak tahu itu dari pemahaman Mbah Ilo. Ya, memang itu pernah saya dengar begitu ya di media jadi sosial terkait juga. dengan video Gus Samsudin memotong video yang layak dijadikan tersangka ini ya betul. Memang fakta. Karena sangat salah pemikiran seseorang jika menilai dari sepenggal sebuah cerita. Ya bayangkan aja panjenengan semua punya alkisah, anak Anda punya suatu cerita di sekolah kemudian disalah-salahkan gitu. Kemudian faktanya sebenarnya tidak seperti itu, Anda terima atau tidak? Pasti Anda menolak, pasti Anda
mencoba untuk melawan, ya, karena itu sebuah fitnah. Kami di sini tidak membenarkan apa yang dilakukan Gus Samsudin jika potongan video itu benar, gitu. Artinya memang Gus Samsudin melakukan tindakan aliran sesat, ya, tukar pasangan secara nyata di dunia nyata. Tapi begini loh Mas, kan nggak logika, masa melakukan aliran sesat di publik ya, kalau memang benar yang melakukan sesat. Iya. Toh itu kan konyol namanya. Nah inilah. Makanya itu adalah kekonyolan dan penafsiran yang dangkal dari orang-orang yang memang ini punya sifat pembenci, ya. Kita sebagai manusia harus berpikir, Mbak Ilo. Kita punya hati dan perasaan. Ya. Kadang kita punya anak, kembang dia, tumbuh dia, kadang kita nggak tahu kan dia kayak mana main-main di luar gitu. Jadi kita harus melihat secara keseluruhan bagaimana kegiatan anak kita di luar, bagaimana kegiatan dia secara penuh, itu harus dilihat, tidak dipotong-potong, tidak menilainya secara terpenggal-penggal gitu. Jadi ini sangat disayangkan sekali penafsiran seluruh masyarakat di Indonesia yang saya lihat. Memang dari setiap konten-konten terkait dengan Gus Samsudin di penjara karena konten aliran sesat tukar pasangan itu dihujat habis-habisan, Mbah. Ya. Sedih saya. Dihujat habis-habisan ya. Karena memang yang saya sedihkan itu kesalahpahaman netizen secara terang-terangan gitu. Bodoh rasanya Gus Samsudin mempublikasi aliran sesatnya ke media sosial. Aliran sesat itu jarang dipublikasi, Mbak Ilo. Iya. Ya. Tidaklah, kalau amatir boleh, ya, mungkin direkam sama orang dari jauh, amatir dia. Ya. Lah kalau ini jelas-jelas, ya, ketika secara sadar konten itu dibuat, ada kamera yang rekam dari lain, maka begitu, itu ya, dibuat, dikatakan sebagai film, filming, ya, ada di dunia lagi adalah sinetron, masuk dia ke situ. Jadi itu yang saya sesalkan gitu. Jadi konteksnya saja sudah terang-terangan, bukan sembunyi-sembunyi, maka sudah dipastikan itu adalah sebuah film yang dibuat untuk pecinta Gus Samsudin, ya, untuk golongan tertentu, katakan gitu. Ya kalau memang nggak suka Gus Samsudin ya wes gitu, nggak ada yang maksa untuk nonton Gus Samsudin gitu loh, Mbak. Yeah. Nggak ada yang maksa gitu. Cuman yang saya sesalkan di sini adalah pemotong video yang mungkin bagian dari pembenci Gus Samsudin juga gitu, Mbah, ya, yang membuat Gus Samsudin saat ini mendekam di balik jeruji besi. Dan saya ingatkan lagi kepada Marcel Radival, Anda juga termasuk masih muda, Anda nantinya punya anak, ya, Anda juga nanti punya anggota gitu, ya. Apakah Anda yakin Anda tidak akan terjerat kasus seperti ini, fitnah-fitnah keji seperti ini gitu. Jadi untuk pesulap merah senang di dalam penderitaan orang lain, ya, itu sangat dosa sekali kalau menurut saya gitu. Kita harus melihat, panjenengan juga tahu setiap kontennya Gus Samsudin, karena saya pernah dengar Anda mengatakan semua konten Gus Samsudin palsu, ya. Kalau Anda sudah mengatakan konten Gus Samsudin semua palsu, berarti konten aliran sesat itu juga palsu. Ngapain itu? Sudah jelas. Keluar-keluar ya. Nah ini kan jadi gini, Mbak, jadi pesulap merah sebetulnya bisa sebagai saksi juga. Bahwasanya dia pernah menyatakan itu, kan gitu. Dulu pada saat Gus Samsudin disebut, ya, viralnya Gus Samsudin dikatakan semua dukun cabul, kalau nggak cabul ya mesum dan lain-lainnya. Kalau nggak nipu, ya mesum gitu, ya. Kemudian Anda ralat lagi karena banyak yang protes. Saya dukun patah tulang kok disebut semua dukun nipu, kok palsu gitu, mesum. Maka diralatlah sama pesulap merah. Memang ada dukun yang nggak nipu, dukun patah tulang sama dukun beranak. Kemudian diralat sama dia. Nah, orang yang seperti ini berbahaya. Karena mulutnya terlalu lancang gitu, ya, mengatakan semua. Ya. Nah itu tadi. Makanya pada saat dikatakan dulu, ya, semua dukun katakan dibilang mesum dan penipu, bisa saja dia dituntut gitu. Tapi siapa yang menuntut? Kan gitu. Nggak ada yang menuntut. Tapi mereka ini tidak sebusuk, ya, yang Anda pikirkan begitu. Sebetulnya gini, Mbak, orang-orang seperti Mbah Den itu dia tidak mau meribetkan, apalagi menyengsarakan orang lain. Ya kan sudah saya bilang, dia orangnya legowo, rendah hati, ya. Jarang orang memiliki sifat seperti beliau gitu. Nah, makanya walaupun dihujat, walaupun dihina, toh penggemarnya sangat banyak. Banyak. Beda sekali sama yang di sebelah, ya. Itu sangat jauh sekali. Jadi kita bisa lihatlah dari penonton mana yang banyak
ikutin belum tentu banyak ditonton. Ya. Nah, Ya. ya gitu ya. Tapi kalau punya Gus Samsudin, subscribernya memang di bawah Pesulap Merah ya. Pesulap Merah 3 juta, Gus Samsudin sekitar 2 juta. Tetapi penonton rata-ratanya per hari itu jauh sekali berbanding dengan Gus Samsudin versus Pesulap Merah. Banyakan Gus Samsudin gitu ya. Tapi kembali lagi lah, saya minta harapan saya untuk netizen semua agar melihat ini dari kacamata keadilan ya, dari kacamata kita juga bisa menjadi korban fitnah gitu ya. Jadi pikirkanlah apa yang dirasakan sama Gus Samsudin, bukan pikirkanlah yang diharapkan sama seorang pembenci. Begitu Mbak Elo. Ya. Mungkin sampai sini dulu kita Mbak Elo. Ya. Silakan Mbak Elo. Jadi saya di sini bersama Mas Den ya, atau Mas Eon. Jadi kita mohon pamit dulu, mohon undur diri karena sebentar lagi kita menyambut bulan suci Ramadan. Di sini kita mengucapkan mohon maaf ya, lahir batin. Mudah-mudahan amal kita diterima di bulan suci Ramadan ini yang kelak nanti akan datang ya. Iya, dan untuk Abah sehat selalu. Ya, itu kami doakan. Ya, tabah pastinya. Ya. Semangat walaupun Abah tidak bersama santri-santri di pondok, saya yakin netizen berdoa bersama yang lain, yang para penggemar. Di sini kita sudahi dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.